Siswa yang terlambat. Jam berapa ini Rindu? 7.46. Kita masuk sekolah jam berapa? 7.30. Berarti kamu terlambat berapa menit? 16 menit. Nanti tes ketiga jumpain saya ya. Oke? Duduk. Duduk sini. Oke, selamat pagi Rido. Nah, sebelumnya kira-kira Rido tahu nggak kenapa ibu panggil Rido kemari? Tidak tahu. Tidak tahu. Yakin kamu tidak tahu? Karena terlambat tadi. Karena terlambat tadi ya kan? Berapa menit tadi kamu terlambatnya? 16 menit Bu. 16 menit. Oke. Ibu mau tahu dulu lah alasan kenapa Rido bisa terlambat hari ini. Jadi gini Bu, pas sebelum pergi sekolah kan ada apalah karena baju belum digosok, asam jorok digosok dulu baru siap pergi tadi. Ngisi minyak juga Bu, ada habis bensin kan. Jadi makanya ngisi minyak agak terlambat lah tadi. Jadi Rido Dari rumah tadi ada agak lama juga karena gosok baju dulu tadi. karena ada kegiatan dulu di rumah menggosok Iya. baju ya. Kan mama bontotin juga tadi. Ya. Oke, Bu, terima alasan Rido. Dan di sini Bu mau menanyakan bahwasanya Rido tahu peraturan atau kesepakatan dari kelas kita ya kan, bahwasanya kita masuk jam 7.30. 7.30. Berarti yang Rido lakukan hari ini adalah perbuatan yang salah dan melanggar Peraturan. peraturan, dan itu merupakan suatu tindakan yang tidak seharusnya Rido lakukan ya. Oke. Berarti di sini Ibu yakin apakah Rido mengakui atas kesalahan Rido itu sendiri? Aku ya Bu. Mengakui ya. Oke, sebenarnya yang namanya kita manusia itu pasti pernah punya salah dan pasti pernah berbuat kesalahan. Cuman bagaimana lagi kita sebagai manusia kita mampu mengakui kesalahan kita dan mencoba memperbaikinya, ya kan? Jadi di sini Ibu bukan mencari kesalahan Rido atau mencari siapa yang salah atau kenapa bisa salah, tetapi bagaimana kondisi salah itu kita perbaiki bersama gitu, ya kan? Jadi Rido tadi sudah menjelaskan kenapa Rido terlambat, ya kan? Kemudian Rido meyakini bahwasanya Rido sudah melanggar peraturan sekolah, bahwasanya Rido terlambat gitu. Karena peraturan sekolah kita masuk jam 7.30. Oke. Kemudian kira-kira lah Rido mau nggak memperbaiki kesalahan agar tidak terlambat lagi gitu? Mau ya. Berarti harapan Ibu ini terakhir kalinya Rido terlambat ya. Setelah ini tidak ada lagi terlambat Ibu lihat ya. Oke, jadi Rido mau memperbaiki kesalahan. Jadi kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu hal apa yang bisa Rido lakukan gitu? Kalau tadi kan pertama gara-gara Rido gosok baju terus belum pikiran. Jadi yang bisa berubah sebelum hari yang misalnya pakai baju pramuka udah digosok luar lah sebelum apa. Soalnya semalam memang udah digosok Bu, tapi karena kusut masuk dalam jok, jadi dia kusut lagi makanya digosok lagi tadi. Itu makanya tadi. Dan datangnya terbangun pagi tadi soal cepat subuh, nggak tidur lagi nih kan sholat subuh tidur lagi biasanya makanya itulah tidur bangun 7. Karena yang depannya jangan nggak tidur lagi lah subuh dah siap sekolah. Berarti poinnya itu ada dua. Di sini Rido mengatakan sama Ibu untuk mengatasi masalah itu ada dua. Yang pertama, baju itu digosok atau disetrika sebelum hari Pakai bajunya ya kan. Kamis saja gosok itu. Kemudian yang kedua, Rido lebih ketika setelah bangun subuh itu Tidur lagi. jangan tidur lagi ya, sebaiknya jangan tidur lagi lah. Berarti itulah solusi untuk Rido agar selanjutnya tidak terlambat lagi ya, lebih cepat ya sekolah. Jadi bahwasannya ketika Rido sudah bisa mematuhi peraturan itu, Rido meyakini
ada nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Ridho. Nilai kebaikannya seperti apa yang Ridho dapat ketika Ridho bisa datang tepat waktu? Ya lebih disiplin lah Bu. Oke, untuk disiplin, bagus. Ridho nanti bisa jadi anak yang disiplin. Setelah kerja nanti udah Iya. disiplin. Kemudian Ridho bisa jadi anak yang bertanggung Bertanggung jawab. Itu nilai-nilai kebaikan yang Ridho dapatkan ketika Ridho meyakini keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Salah satunya ada tepat waktu. Oke Ridho, karena Ridho sudah mengakui kesalahan, Ridho sudah menjelaskan bagaimana kenapa alasannya, kemudian Ridho meyakini kesepakatan kelas kita, ya kan, dan Ridho sudah memberikan solusi atas masalah tersebut. Ibu yakin kedepannya Ridho bisa jauh lebih baik dari hari ini, kemudian dan ibu akan mendapatkan atau temui Ridho yang tidak akan pernah terlambat lagi. Oke ya, demikian diskusi kita hari ini ya. Terima kasih ya Ridho. Pertanyaan ibu pertama, Yoga tahu kenapa ibu panggil kemari? Tahu karena kesalahan Yoga. Apa kesalahan Yoga? Ya kesalahan Yoga yang Yoga tahu cuman sering-sering absen, jarang datang ke sekolah. Itu aja Bu. Sering absen sama Jarang datang gitu. jarang datang ke sekolah. Berarti jarang datang udah termasuk ya memang absen lah ya kan Ya. Yoga. Kalau bolehlah ibu tahu kenapa Yoga melakukan itu gitu. Ya kalau kadang pun sering kesiangan sampai orang tua Yoga marah-marah juga, kadang sering kesiangan itu. Iya. Karena dia cuma ya malu juga dia. Malu-malu. Kalau anaknya sering-sering nggak datang gitu, dia malunya karena dia takut dipanggil suruh datang ke sekolah. Cuman anaknya nggak bisa dibilangin. Berarti Yoga maksudnya sadar lah, maksudnya yakin bahwasannya yang Yoga lakukan ban absen itu adalah perbuatan yang salah lah ya kan. Ya Bu. Berarti Yoga sadar dan yakin ya kan. Ya. Kalau menurut ibu setiap manusia pasti punya salah dan Kesalahan. pernah berbuat kesalahan. Itu sudah pasti, termasuk ibu sendiri. Walaupun ibu seorang guru, pasti ibu pernah melakukan kesalahan dalam diri ibu ya kan. Jadi kalau Yoga sudah meyakini itu adalah suatu perbuatan yang salah ya kan, kemudian kira-kira lah ya kan, bagaimana Yoga menyikapi hal tersebut gitu, menyikapinya. Supaya nggak dibuat gitu lagi. Iya. Ya gimana ya Bu? Ya itu ya diusahakan ya jangan begadang lagi gitu. Berarti masalahnya itu karena Yoga Sering begadang. Kadang orang tua pun juga udah bilangin kalau nggak ke sekolah ngapain gitu katanya. Tapi kan kalau udah nggak sekolah masih bisa lebih puas dari kayak gitu ya katanya. Sama seperti itu. Suruh kurangin begadang sama sekolah. Cuman ya kayak mana? Mau didengerin nanti abis itu udah nggak denger lagi Bu. Dengernya cuma gitu. sebentar aja. Dan niat mau tidur tapi nafsunya ke HP lagi gitu, buat main game lagi. Berarti apa? Berarti yang membuat Yoga seperti itu pengaruhnya itu bukan pengaruh orang lain lah ya? Bukan ya, kadang di rumah Pengaruh aja. handphone. Kadang di rumah ya, kadang kalau di chat teman ya keluar kalau nggak mau, pas lagi nggak mau keluar ya di rumah aja main game. Berarti ibaratnya waktu mau habis itu karena memang ke HP lah ya. Yoga kan tahu bahwasannya kan kita punya peraturan kan, salah satu siswa itu tidak boleh absen dalam sebulan itu kan tidak bisa melebihi 3 kali ya kan. Iya. Sementara Yoga pun terkadang sebulan itu lebih dari 3 kali. Lebih lah Bu. Lebih dari 3 kali. Yoga kan sadar sama peraturan sekolah kita kan. Iya Bu. Sadar. Yoga sudah melanggarnya ya kan. Iya. Kemudian kalau Yoga sudah tahu akan kesalahan Yoga lah, Yoga tahu itu kesalahan yang Yoga buat itu gitu. Ada nggak usaha Yoga untuk memperbaikinya gitu? Ya itu adalah Bu, kayak Bu. Jangan begadang lagi gitu. Udah pernah Yoga terapkan? Udah. Nah, Ya kayak gini, datang pagi gini.
Kamu nggak begadang tadi malam? Tadi malam nggak begadang. Ya pokoknya Kenapa kalau bisa nggak begadang tadi malam? lagi cuman ya nggak enak badan itu ngedrop kali, dari semalam udah ngedrop kali. Makanya Kamu ngedrop kenapa? ini lah Bu, demam nih Bu. Oh, demam. Hmm, Demam karena Lemas. kurang tidur kalau menurut Ibu. iyalah. Jadi solusi atas masalah yoga itu berarti tidak begadang lagi gitu ya. Iyalah Bu. Itu Kira-kira satu-satunya Bu. untuk tidak begadang lagi tuh bisa nggak? Ya kalau ada Ada niatnya, diniatin ya bisa Bisa. tuh, ya bisa gitu. Berarti semua yang megang kendali yoga lah ya, kalau Iya, menurut Bu. Ibu ya kan. Maksudnya kalau memang yoga memang nggak mau begadang ya pasti nggak akan begadang ya kan. Nggak bakal nggak datang sekolah. Iya. Karena kan kalau nggak begadang tidurnya jam berapa? Ya jam-jam 12 setengah 1. Itu kalau nggak begadang. Iya. Nanti Kalau kalau begadang begadang? jam 3 setengah 4. Jadi kalau pagi tadi dibangunin. Ya ini karena mungkin orang tua saya lagi marah gara-gara semalam nggak sekolah. Jadi nggak dibangunin. Tapi yoga bangun sendiri. Iya pasang alarm. Pas Adik alarm. yang suruh bangun disuruh mama. Tapi tetap bisa ya pakai alarm ya. Bisa. Bisa. Cuman menurut Ibu kalau tidur yang jam setengah 12, setengah 1 itu udah termasuk lama juga loh yoga. Ya biasanya yang lebih lama jam 3. Jam 3 ya? setengah 4. Berarti itu udah cepat kalau versi yoga gitu ya. Iya jam 12 jam setengah 1. Kalau misalnya tidur jam 11 nggak bisa. Nggak bisa Bu. Sama sekali Nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur. Apa karena ada beban pikiran? Enggak. Karena memang pengaruh HP itu. Ya kadang kalau jam segitu pun kalau mau diajak keluar ya keluar Mas ya Bu. Sama kawan di luar duduk. Berarti seharusnya harapan Ibu ketika yoga sudah menyadari kesalahan yoga tahu peraturan sekolah kita seperti apa ya kan? Yoga tahu mencari solusi atas diri yoga sendiri kan udah sebenarnya yoga tahu solusinya itu jangan lagi begadang ya kan? Tapi kenyataannya belum bisa yoga terapkan, buktikan itu. Iya. Sehingga di kelas 3 pun yoga masih mengulang kesalahan sama Ya, waktu di kelas 11. Gitu. Jadi kira-kira bisakah yoga memperbaikinya di kelas 12 ini? Bisa Bu, kalau diniatnya emang betul-betul lihat untuk juga ya bisa. Bisa. Bu. Bisakah berjanji untuk diri yoga sendiri? Soalnya bisa. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke ya. Nah, setelah kita berbicara, kira-kira apa yang Rido rasakan saat ini? Ya lebih gimana ya, misalnya sama guru lain kan saya pas udah terlambat lah contoh kayak kesalahan guru hari ini, dia lebih kayak dibebankan emosi dia, lebih milih dia marah nggak ditanya mau kenapa terlambat gitu ya. Lama ibu kan dia lebih ditanya, jadi lebih kayak bisa introspeksi diri sih, lebih bisa berubah. Tadi ibu ini peduli, bisa lebih depan berarti masih ada orang peduli, masih bisa berubah gitu sih. Kalau misalnya guru lain kan kadang-kadang langsung dimarahin, dah masuk misalnya suruh kuman keluar, mingguan baru masuk dulu ditanyai, baru ke ruangan kenapa terlambat, dengan si naik juga solusinya gimana yang bisa berubah lah untuk ke depan gimana itu sih.